Baik, Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Irkitsia Wadihanatanya dari Prodi Pendidikan Biologi Kohort 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pemahaman tentang positif disiplin, khususnya dalam konteks teacher daycare. Tema ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan cara kita mendampingi anak-anak usia dini yang sedang berada pada masa pertumbuhan dan pembentukan karakter. Nah, dari beberapa video dan materi yang saya pelajari, saya menemukan beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan nyata sebagai pendidik maupun calon pendidik. Poin pertama yang ditentangkan adalah menyadari pengaruh masa kecil kita. Pengalaman masa kecil pengalaman masa kecil kita sendiri maupun masa kecil yang indah maupun yang penuh tantangan sangat mempengaruhi cara kita memandang dan memperlakukan anak-anak. Misalnya ada orang yang ketika kecil sering dimarahi. Mungkin saat dewasa ia cenderung cepat marah juga terhadap anak. Atau sebaliknya ada yang saat kecil dimanjakan, lalu ketika menjadi orang tua atau guru tanpa sadar ia juga memanjakan anak-anak. Karena itu, sebelum kita menampingi anak-anak, kita perlu lebih dulu mengenali diri sendiri. Kita harus jujur melihat masa lalu kita, apakah ada luka, pengalaman yang berat, atau pola asuh yang tidak sehat. Dengan menyadari itu, kita bisa berkata, ya itu bagian dari perjalanan hidup saya, tapi saya tidak mau luka itu mengalir ke anak-anak yang saya damping. Dengan kata lain, kita perlu memeluk anak kecil dalam diri kita agar kita bisa mendidik dengan kasih, bukan dengan luka. Nah, yang kedua itu adalah dua pola asuh ekstrim yang sering terjadi. Kita bisa melihat di sekitar kita bahwa ada orang tua atau guru yang terlalu pesimis, menuruti semua keinginan anak. Anak minta ini dikasih, anak minta itu dikasih, tanpa ada batasan. Akibatnya, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang manja, sulit mengendalikan diri, dan tidak siap menghadapi realita kehidupan. Di sisi lain, ada juga pola asuh yang sangat otoriter, seperti gaya militer. Semua serba aturan. Kalau dilanggar sedikit saja, anak langsung dibentak atau dihukum. Dampaknya, anak bisa tumbuh dengan rasa takut, kurang percaya diri, bahkan bisa berjarak dengan orang tua atau gurunya. Nah, kedua pola ini sama-sama tidak sehat. Sebagai guru daycare, kita perlu mencari jalan tengah. Positif disiplin mengajarkan kita untuk memberikan batasan yang jelas, tetapi dengan cara yang penuh kasih. Jadi bukan berarti kita bebas membiarkan anak, tetapi juga bukan berarti kita menekan mereka. Contoh, poin ketiga itu contoh dalam menghadapi anak yang menangis. Misalnya ada anak yang menangis karena rindu pada mamanya. Jika kita langsung berkata, sudah, jangan nangis, mama nanti juga jemput, sambil membentak, itu justru membuat anak merasa tidak dipahami. Sebaliknya, jika kita langsung menuruti dan menelpon mamanya setiap kali anak menangis, maka anak jadi tidak belajar mengelola emosinya. Nah, positif disiplin mendorong kita untuk mengakui perasaan anak terlebih dahulu. Kita bisa berkata, iya miss, iya miss tahu adik kangen mama, itu wajar kok, tapi sekarang kita di daycare, waktunya bermain sama teman-teman. Setelah itu, kita bisa mengalihkan dengan aktivitas menyenangkan, seperti bermain balok, bercerita, atau bernyanyi bersama. Dengan cara ini, anak belajar bahwa perasaannya dihargai, tetapi juga diarahkan untuk tetap beraktivitas dengan baik. Yang poin keempat itu adalah memberi anak pilihan. Salah satu prinsip penting dalam positif disiplin adalah memberi anak kesempatan untuk memilih. Dengan memberi pilihan, kita melatih anak untuk belajar mengambil keputusan sekaligus merasa dihargai. Contohnya, ketika waktunya mengajak anak gosok gigi, kita tidak hanya berkata, ayo gosok gigi sekarang, tetapi kita bisa memberikan dua pilihan. Miss punya dua sikat gigi, yang Doraemon dan yang dinosaurus. Kamu mau pilih yang mana? Dengan begitu, anak merasa punya kontrol, tetapi tetap diarahkan pada tujuan yang benar, yaitu gosok gigi. Nah, prinsip memberi pilihan ini bisa diterapkan dalam banyak hal sederhana. Misalnya, memilih warna kalian saat menggambar, memilih buku cerita yang ingin dibacakan, atau memilih permainan yang ingin dimainkan. Semua itu membuat anak lebih termotivasi sekaligus belajar tanggung jawab. Kelima itu adalah komunikasi yang membangun. Positif disiplin juga menekankan pentingnya komunikasi. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga tentang nada suara, ekspresi wajah, dan sikap tubuh kita.
Misalnya ketika anak melakukan kes misalnya ketika anak melakukan kesalahan, daripada langsung berkata, "Kamu nakal." Lebih baik kita berkata, "Tadi mainannya dilempar ya. Kalau dilempar bisa rusak loh. Ayo kita main dengan hati-hati." Dengan begitu, kita fokus pada perilakunya, bukan memberi label buruk pada anak. Hal-hal kecil seperti mendengarkan cerita anak meskipun ceritanya belum nyambung, atau menyediakan waktu bermain bersama meskipun hanya sebentar, bisa membuat anak merasa aman, nyaman, dan dihargai. Poin yang terakhir adalah manfaat positif disiplin. Jika kita konsisten menerapkan positif disiplin, dampaknya sangat besar. Antara lain, anak merasa aman dicintai. Anak juga belajar mengendalikan emosi dan memahami perasaan orang lain. Anak juga terbiasa mengambil keputusan dengan bijak karena mereka diberikan pilihan, serta hubungan guru dan anak menjadi lebih dekat, hangat, dan penuh rasa hormat. Dengan kata lain, positif disiplin bukan hanya tentang mengatur perilaku anak, tetapi juga tentang membentuk karakter dan keterampilan hidup yang akan mereka bawa hingga dewasa. Jadi teman-teman sekalian, positif disiplin mengingatkan kita bahwa mendidik anak bukan soal memberi hukuman atau menuruti semua kemauan, tetapi tentang mengarahkan dengan kasih dan memberi batasan dengan bijak. Sebagai calon pendidik, kita dipanggil bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk menampingi anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang utuh, bahagia, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Itulah yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih.